Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam, nama jembatan Shirotol Mustaqim sudah tidak asing lagi di telinga kita. Jembatan tersebut merupakan penghubung antara surga dan neraka kita. Tentu sulit membayangkan bagaimana perwujudan jembatan tersebut. Sebab para ulama menyebutkan bahwa titiannya sekecil rambut yang dibelah menjadi 7. Jika sang penghubung surga dan neraka sekecil itu, bagaimana kita bisa melewatinya, tak akan bisa dibayangkan dengan akal sehat kita. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu ada yang mampu melewatinya. Terlepas dari cara bagaimana melewatinya, baiknya kita simak terlebih dahulu beberapa fakta tentang jembatan Shirotol Mustaqim tersebut. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silakan untuk merekam tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Terlepas dari cara bagaimana melewatinya, baiknya kita simak terlebih dahulu beberapa fakta tentang jembatan Shirotol Mustaqim. Jembatan yang lurus. Nama jembatan Shirotol Mustaqim atau bisa diartikan sebagai jembatan yang lurus. Umat muslim pun meyakini jika jembatan tersebut terbentang di atas neraka, di mana ujung dari jembatan tersebut merupakan surga. Tajamnya melampaui pedang. Melewati jembatan Shirotol Mustaqim merupakan salah satu peristiwa yang pasti dialami oleh manusia. Bukan hanya dari golongan orang biasa, bahkan para nabi juga akan melewati titian tersebut. Digambarkan dengan sebuah garis yang sangat tipis, bahkan lebih tipis dari rambut. Namun tajamnya melampaui pedang. Merupakan jembatan yang lurus. Nama jembatan Shirotol Mustaqim sendiri berasal dari bahasa Arab surat Al-Mustaqim. Nama tersebut juga banyak terkandung dalam Al-Quran, bahkan hampir setiap waktu diucapkan. Sobat muslim, saat membaca surat Al-Fatihah pada kalimat Ihdinas Shirotol Mustaqim, jika diterjemahkan berarti tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Secara harfiah, Shirotol Mustaqim memiliki makna jalan yang lurus atau bisa diartikan sebagai jembatan yang lurus. Umat muslim pun meyakini jika jembatan tersebut terbentang di atas neraka, di mana ujung dari jembatan tersebut merupakan surga. Tajamnya melampaui pedang melewati jembatan Shirotol Mustaqim. Bahkan salah satu peristiwa yang pasti dialami oleh manusia, bukan hanya dari golongan orang biasa, bahkan para nabi juga akan melewatinya. Titian tersebut digambarkan dengan sebuah garis yang sangat tipis, bahkan lebih tipis dari rambut, namun tajam yang melampaui pedang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Said radhiyallahu anhu berkata, sampai kepadaku kabar bahwa sirot itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Sahih Muslim nomor 117. Sangat sulit dibayangkan betapa mengerikan saat menginjakan kaki di atas sesuatu yang tajamnya melampaui pedang. Keadaan itu juga dijabarkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 71-72. Dalam ayat tersebut Allah memang menggariskan bahwa semua manusia akan melewati jembatan mengerikan tersebut, namun Allah akan menyelamatkan sebagian yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada seorang pun darimu melayangkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam rangka dalam keadaan berlutut. Al-Quran Surat Maryam ayat 71-72. Diriwayatkan dari kalangan para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Kebin Akbar, bahwa yang dimaksud dengan mendatangi neraka dalam ayat tersebut adalah melewati sirot licin dan juga berduri. Selain tajam, jembatan Shirotol Mustaqim juga sangat licin. Di atasnya terdapat banyak sekali besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Jembatan tersebut menyerupai sebuah pohon yang memiliki duri tajam. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang akan melewati jembatan Shirotol Mustaqim. Tentu saja sebagai manusia suci akan sangat mudah bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewatinya.
Namun bagaimana dengan manusia seperti kita pada saat itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan manusia berdasarkan dengan imannya. Meski jembatan itu sangat tipis, tajam dan berduri, Allah tetap memberikan kemampuan pada siapapun manusia yang Dia kehendaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dibentangkan jembatan jahanam, akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Pada sirot itu terdapat pengait-pengawet seperti duri pohon sadan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat pernah. Wahai Rasulullah, maka ia seperti duri pohon sadan, tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadits riwayat Al-Bukhari. Gambaran saat menyeberang selain digambarkan sebagai jembatan yang tipis dan tajam menurut penuturan ulama. Jembatan tersebut juga bergerak ke kanan dan ke kiri. Hal itu akan membuat para penyerangnya merasakan ketakutan luar biasa. Tiap kali kaki yang berpijak pada titian tersebut akan sangat mudah untuk tergelincir dan jatuh ke bawah. Mengingat betapa tajamnya jembatan Sirotol Mustaqim, sebelum jatuh bisa saja tubuh manusia yang melewatinya terpotong terlebih dahulu oleh jembatan yang ia lalui. Namun masing-masing manusia punya cara tersendiri saat menyeberanginya. Digambarkan ada menyeberang dengan begitu cepat seperti kedipan mata, ada pula yang merangkak namun selamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin berada di atas sirot, ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang secepat pengendara. Maka ada yang selamat setelah terlatih-tatih, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan. Hadits riwayat muttafaqun alaih. Membedakan antara orang beriman dan orang munafik seperti dijelaskan sebelumnya. Orang yang menyeberangi jembatan Sirotol Mustaqim memiliki cara yang beragam, ada yang secepat kilat, ada yang seperti naik kuda, ada yang terlatih-tatih namun akhirnya selamat. Ada pula yang tercabik-cabik hingga akhirnya terjatuh ke dalam neraka. Menurut Rasulullah SAW, saat peristiwa tersebut terjadi, para nabi dan malaikat juga sibuk mendoakan orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dibentangkan sirot di atas permukaan neraka jahanam, maka aku dan umatku menjadi orang yang pertama kali melewatinya, dan tiada yang berbicara pada saat itu kecuali para rasul. Dan doa para rasul saat itu, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Di antara mereka ada yang tertinggal dengan sebab amalnya, dan di antara mereka ada yang dibalas sampai ia selamat. Hadits riwayat Muslim. Karena doa tersebut, Allah pun memberikan cahaya bagi mereka yang beriman. Cahaya yang membedakan antara manusia yang beriman dan manusia yang munafik. Dengan bantuan doa para nabi dan malaikat, orang-orang yang bertakwa akan diberi kemampuan untuk melewati jembatan Sirotol Mustaqim dengan selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu engkau melihat orang-orang mukmin, cahaya mereka menerangi di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 12. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan ayat di atas bahwa ketika melewati Sirotol Mustaqim, setiap mukmin akan diberi cahaya sesuai dengan amalannya masing-masing. Di antara mereka ada yang binasa disebabkan amalnya, dan di antara mereka ada yang tergelincir namun kemudian ia selamat. Hadits riwayat muttafaqun alaih. Sahabat, adanya beberapa fakta tentang jembatan Sirotol Mustaqim ini mungkin membuat beberapa di antara kita masih kesulitan membayangkan bagaimana wujud jembatan yang menghubungkan antara neraka dan surga tersebut. Sebagai manusia biasa, kita memang tidak akan bisa menjangkau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala walau sedikit pun. Namun alangkah baiknya mulai dari sekarang kita hendaknya memperbaiki kualitas iman dan takwa kita agar selamat saat melintasi Sirotol Mustaqim. Imam Qurtubi rahimahullah menambahkan, bayangkan wahai saudaraku, seandainya dirimu berada di atas sirot dan engkau melihat di bawahmu neraka jahanam yang hitam kelam panas dan menyala-nyala.